Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Iksanur Putri dengan NIM 12150320068. Jadi saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai Manage System of Internal Control atau MEA 02 dari COVID 2019 dengan studi kasus kantor camat Rumbai Timur. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai COVID 2019 Framework. Jadi, COVID ini merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, yang merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh auditor teknologi informasi untuk melakukan audit. COVID dikeluarkan oleh ISACA dan saat ini merupakan yang paling populer di dunia. COVID 2019 merupakan evolusi dari versi sebelumnya, yaitu COVID-5. Di dalam COVID 2019 sendiri memiliki 40 domain. Salah satunya yaitu Monitor, Evaluate, Assess atau disingkat dengan MEA. MEA ini berfokus pada pemantauan dan penilaian kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi bagian proses MEA terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada MEA 01, itu mengelola kinerja dan kepatuhan pemantauan. Selanjutnya MEA 02, yaitu sistem pengendalian internal yang terkelola. Selanjutnya MEA 03, yaitu kepatuhan yang terkelola terhadap persyaratan eksternal. Selanjutnya itu MEA 04, jaminan terkelola manage asuransi. Masuk ke MEA 02, yaitu Manage System of Internal Control. Jadi praktek manajemen MEA 02 ini terdiri dari 4 poin, yaitu memantau pengendalian internal. MEA 0201, tinjauan efektivitas pengendalian proses bisnis. MEA 0202, lakukan kontrol penilaian mandiri. MEA 0203, identifikasi dan laporkan deviasi pengendalian. MEA 0204. Selanjutnya kita masuk ke Manage System of Internal Control pada kantor camat Rumbai Timur. Pada MEA 0201, yaitu memantau pengendalian internal, terdapat 7 aktivitas. Yang pertama itu ada identifikasi batas-batas sistem pengendalian internal. Pada kantor camat, kebijakan tertulis yang mengatur tugas dan tanggung jawab staf kantor camat serta prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas mereka. Misalnya prosedur untuk menerima dan mengelola dokumen administrasi, terus prosedur untuk mengelola keuangan dan kebijakan tentang konflik kepentingan. Selanjutnya memastikan bahwa pengecualian pengendalian segera dilaporkan. Kantor camat secara rutin memeriksa dokumen-dokumen keuangan dan administrasi untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengendalian internal. Kantor camat mengadakan audit internal untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian yang ada, misalnya mengaudit proses pengadaan barang dan memastikan tidak ada penyimpangan. Selanjutnya itu menilai status pengendalian internal penyedia jasa eksternal. Memeriksa apakah penyedia jasa eksternal yang bekerja sama dengan kantor camat memenuhi semua ketentuan dan kontrak seperti jadwal penyelesaian pekerjaan dan kualitas layanan. Yang kelima, mempertimbangkan evaluasi independen terhadap sistem pengendalian internal. Kantor camat melakukan wawancara dengan manajemen dan staf penyedia jasa untuk mendapatkan umpan balik mengenai pelaksanaan pekerjaan dan mencari tahu masalah yang mungkin terjadi. Selanjutnya, memelihara sistem pengendalian internal menggunakan KPI untuk memantau kinerja penyedia jasa seperti ketetapan waktu, kualitas hasil kerja, dan biaya yang dikeluarkan. Misalnya mengevaluasi apakah proyek infrastruktur selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Selanjutnya itu
Secara teratur mengevaluasi kinerja kerangka kerja pengendalian, menyusun laporan berkala mengenai hasil pengawasan dan pemantauan, kemudian melaporkan kepada atasan dan pihak terkait. MEA 0202 tinjauan efektivitas pengendalian proses bisnis, memahami dan memprioritaskan risiko terhadap tujuan organisasi, memahami risiko terhadap reputasi kantor camat termasuk dampak negatif dan skandal korupsi, kinerja buruk dan pelayanan publik atau kontroversi dalam pengambilan keputusan yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kantor camat. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi yang akan mengindikasikan apakah lingkungan pengendalian internal beroperasi secara efektif. Frekuensi dan jenis kesalahan yang terjadi dalam proses operasional seperti kesalahan yang penginputan data, ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan catatan sistem, atau kehilangan dokumen. Selanjutnya itu melihara bukti efektivitas pengendalian. Menyimpan catatan yang lengkap tentang prosedur pengendalian internal yang diterapkan, termasuk kebijakan tertulis, pedoman operasional, dan prosedur kerja yang dijalankan oleh staf, dan mencatat secara rinci semua transaksi keuangan dan administrasi yang terjadi. Mengembangkan dan menerapkan prosedur yang hemat biaya. Menggunakan aplikasi berbasis web, di mana pemohon dapat mengajukan surat keterangan dan petugas dapat memproses secara online. Jadi hal ini mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya itu mengidentifikasi kontrol-kontrol utama dan mengembangkan strategi yang sesuai. Jika ditemukan bahwa ada penundaan yang sering terjadi dan pengajuan surat keterangan kantor camat akan meninjau dan memperbaiki prosedur untuk mempercepat proses. 0203 yaitu melakukan kontrol penilaian mandiri. Aktivitas pertama itu menetapkan pendekatan yang disepakati dengan auditor internal dan eksternal. Pendekatan yang disepakati adalah dengan membentuk tim internal yang terdiri dari staf dan berbagai divisi pengalaman. Tim ini akan berkumpul secara berkala dan melakukan penilaian mandiri pengendalian. Selanjutnya, memelihara rencana evaluasi dan rencana komunikasi hasil. Tim penilaian mandiri akan memelihara rencana evaluasi yang mencakup ruang lingkup dan kriteria evaluasi, termasuk pemantauan keuangan, prosedur administrasi, dan pengolahan risiko. Selanjutnya itu menentukan frekuensi penilaian mandiri secara berkala. Frekuensi penilaian mandiri akan ditetapkan secara berkala, biasanya setiap 6 bulan sekali, untuk memastikan pemantauan yang efektif dan efisien terhadap sistem pengendalian internal. Masuk yang selanjutnya, yaitu menugaskan tanggung jawab pada individu yang tepat. Tanggung jawab untuk melakukan penilaian mandiri akan ditugaskan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan yang memiliki pemantauan mendalam tentang proses operasional kantor camat. Selanjutnya itu menyediakan tujuan independen dan berbagai praktik terbaik. Maka mendorong berbagai praktik terbaik dalam pengendalian internal antara kantor camat dengan kantor camat lainnya di wilayah tersebut, atau kantor camat dengan kantor lurah. Merangkum dan melaporkan hasil untuk tindakan perbaikan. Hasil penilaian mandiri akan dirangkum dan dilaporkan secara rinci kepada manajemen kantor camat. MEA 0204 yaitu mengidentifikasi dan melaporkan defisiensi pengendalian. Aktivitas pertama yaitu mengkomunikasikan prosedur untuk eskalasi pengecualian kontrol. Ketika terjadi pengecualian terhadap prosedur pengendalian internal yang ditetapkan kantor camat, maka akan mengkomunikasikan prosedur yang jelas kepada staf mengenai bagaimana cara melaporkan pengecualian tersebut kepada pemilik proses dan pemangku kepentingan terkait, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menganalisis akar masalah dan melaporkannya. Selanjutnya, mempertimbangkan risiko perusahaan terkait. Kantor camat mempertimbangkan risiko perusahaan terkait dan menetapkan ambang batas eskalasi pengecualian dan kerusakan kontrol. Misalnya, jika pengecualian kontrol dapat berdampak signifikan pada keuangan dan reputasi kantor camat, maka ambang batas eskalasi akan ditetapkan lebih rendah untuk memastikan tingkat
tindakan segera diambil. Selanjutnya itu mengidentifikasi, melaporkan, dan mencatat pengecualian kontrol. Ketika pengecualian kontrol terjadi, kantor cabang mengidentifikasi, melaporkan, mencatatnya secara sistematis. Tanggung jawab ditetapkan untuk menyelesaikan pengecualian tersebut dan statusnya dilaporkan secara berkala pada pemilik proses dan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, tentukan pengecualian kontrol yang harus dikomunikasikan. Kantor camat menentukan pengecualian kontrol yang mana harus dikomunikasikan kepada individu yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan pengecualian mana yang harus diekskalasi. Selanjutnya itu menindaklanjuti semua pengecualian. Setelah pengecualian dilaporkan, kantor camat menindaklanjuti semua pengecualian tersebut untuk memastikan bahwa tindakan yang telah disepakati telah ditandatangani dan resiko telah dikelola dengan baik. Yang terakhir itu mengidentifikasi, memulai, melacak, dan mengimplementasikan tindakan perbaikan. Kantor camat mengidentifikasi, memulai, melacak, dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian dan pelaporan kontrol. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua sistem pengendalian internal harus terus ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan memenuhi tujuan organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.